Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusitaman episode ke-151. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Dubushi telah mengorbankan nyawanya sendiri demi menghabisi Su Tianran, meski pada akhirnya ledakan diri Doluo tubuh itu hanya bisa membuat Kaisar Matahari Bulan terluka parah. Nah, meskipun pembinasaan Su Tianran gagal, rombongan Tian yang berhasil melakukan misi rahasia, yaitu menculik putra mahkota Su Yunhan yang membuat Yuho tidak bisa menahan amarah. Menurut Yuho tidak seharusnya bayi tak bersalah dijadikan sandera maupun pion untuk memenangkan perang, dan karena itulah dia memutuskan untuk membawa putra mahkota Kekaisaran Ryu itu apapun yang terjadi. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana upaya Yuho dan Wutong untuk membawa Su Yunhan pergi dari rencana kejam para Doluo 3 Kekaisaran, serta respon Mbak Juzi setelah melihat Yuho telah menyelamatkan putranya. Tanpa lama-lama lagi kita terobos aja lah. Atuh. Tian meledakkan kekuatan rohnya untuk memberi Yuho peringatan, namun bukannya gentar pemuda itu justru balik meledakkan kekuatan gabungannya sendiri dengan Wutong hingga membuat Master Dunia Roh tertinggi Kekaisaran Doling takjub karena dia mampu merasakan betapa aura yang dipancarkan pemuda-pemudi ini sama sekali tidak kalah dengan seorang super Doluo seperti dirinya. Nah, daripada pertikaian mereka nanti akan menghancurkan camp militer Daihao, Tian Yang pun mengajak keduanya untuk berpindah tempat sehingga mereka bisa menyelesaikan perselisihan ini dengan lebih leluasa. Singkat cerita, rombongan Doluo 3 Kekaisaran, Yuho, Wutong, dan juga Tian Yang pun berpindah ke daratan tandus di pegunungan Mingdu sebelum kemudian memulai pertarungan untuk menentukan nasib sang putra mahkota Kekaisaran Ryu. Baik Tian Yang maupun dua sejoli sama-sama meledakkan cincin roh mereka masing-masing sebelum kemudian terlibat baku hantam yang cukup sengit, meski tidak ada satupun di antara mereka bertiga yang memiliki intensi untuk membunuh. Sebaliknya Yuho mulai menunjukkan kekecewaannya dengan lebih terbuka dalam pertarungan, berkata bahwa sebenarnya dia sangat mengagumi Doluo Tian yang tersohor, dan karena itulah dia menjadi jauh lebih kecewa setelah melihat sosok yang dia kagumi melakukan hal sedemikian pecundang. Tian Yang mendesis dalam suara rendah ketika bertanya apakah Yuho paham seberapa berat beban dari kata negara, dan demi menjaga kemaslahatan negaranya itulah dia akan melakukan segalanya termasuk menanggung kutukan abadi dengan menculik Su Yunhan. Tian Yang melepaskan domain matahari miliknya yang langsung beradu dengan domain es ekstrim milik Yuho, di mana pertempuran dua elemen yang sangat berkebalikan ini segera membuat seluruh pegunungan Mingdu bergoncang hebat. Wutong pun tak tinggal diam ketika melepaskan raungan Dewa Naga sebelum kemudian dihantam oleh teknik roh ke-6 Tian Yang, yaitu cahaya ilahi matahari. Aura gabungan Yuho dan Wutong mungkin bisa disebandingkan dengan kekuatan Super Doluo, namun kekuatan roh mereka jelas masih tidak dapat mengungguli seorang Super Doluo yang asli, dan karena itulah baik domain es ekstrim Yuho maupun raungan Dewa Naga Wutong tidak ada satupun yang berhasil menggoyahkan Doluo tertinggi Kekaisaran Doling tersebut. Yuho meminjam kekuatan Xiaobai untuk menciptakan meteor es ketika mengingatkan Tian Yang bahwa perang bukan sekedar adu kekuatan, namun juga pergolakan antara kebenaran dan kejahatan. Apabila mereka memenangkan perang dengan cara yang jahat, maka hal itu akan menunjukkan betapa mereka tidak berbeda dengan musuh yang sedang mereka lawan. Sebaliknya, apabila mengembalikan Su Yunhan, maka mereka mungkin dapat memenangkan hati rakyat Kekaisaran Ryu sekaligus juga memanfaatkan situasi untuk menghancurkan hubungan antara Su Tianran dengan Juzi yang akan membuat pengorbanan Dubushi menjadi lebih bermakna. Baru setelah mendengar ini, Tian Yang termenung, bahkan dia akhirnya memilih untuk diam ketika menerima serangan jalan emas Yuho dan Wutong. Yuho tahu bahwa pada detik terakhir pertarungan Tian Yang sengaja membiarkan dirinya terkena jalan emas, dan karena itu juga dia menyimpulkan bahwa sang Doluo Matahari telah menyetujui rencananya untuk membawa Su Yunhan. Tanpa pikir panjang, Yuho pun berencana untuk segera pergi sebelum kemudian langkahnya kembali dihalangi oleh para Doluo lain yang masih berpikir bahwa ahli muda ini telah bersikap terlalu arogan. Namun sayangnya Yuho tidak pernah takut pada siapapun untuk memperjuangkan apa yang dia anggap
dianggap benar, dan karena itulah sama halnya seperti ketika dia harus menghadapi Tianyang, Yuho sama sekali tidak menahan diri ketika menggunakan kekuatan gabungannya dengan Wutong untuk mengaktifkan badai jiwa dan melumpuhkan seluruh Doluo yang ada di sekitar mereka. Pada akhirnya tidak ada satupun Master Dunia Roh yang mampu menghentikan Yuho, dan mereka hanya bisa menggerutu tentang seberapa sombongnya ahli muda ini. Namun menurut Tianyang yang sudah terbebas dari efek jalan emas, dua sejoli ini memang memiliki lebih dari sekedar cukup kemampuan untuk menyombongkan dirinya. Alih-alih memperpanjang masalah dengan Yuho, Tianyang mengumumkan bahwa misi pembinasaan Su Tianran telah berakhir dan mereka akan segera kembali menuju ke kekaisaran masing-masing. Pada perjalanan pulang, Dai Hao yang penasaran akhirnya bertanya apakah Doluo Matahari itu memang sengaja mengalah dari Yuho, di mana jawaban Tianyang sangat sederhana ketika balik bertanya apakah menurut Dai Hao dia memang sampai hati untuk mengorbankan seorang bayi atuh? Tianyang hanya bisa menghembuskan napas berat ketika mengakui bahwa pendapat Yuho memang benar adanya, di mana selama Su Tianran masih hidup maka menyandra putra mahkota tidak ada maknanya sama sekali. Dengan mengembalikan Su Yunhan justru akan memicu kecurigaan internal kekaisaran, dan karena itulah kali ini mereka justru berutang budi atas pemikiran kritis dua muda-mudi tersebut. Sementara itu di dalam istana kekaisaran Ryu, Mbak Juji masih tidak dapat menahan stres dan kesedihan atas hilangnya putra mahkota yang tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Meskipun Juji tidak benar-benar mengandung Yunhan, masih kasih sayangnya tidak berbeda dengan ibu kandung, dan karena itulah sang permaisuri sangat terpukul seolah ingin mengubur dunia bersama dirinya sendiri. Bak mimpi di siang bolong, di tengah kesedihannya yang tak terbendung, Juzi mendengar suara familiar yang tiba-tiba terdengar di tengah kamar putranya, di mana suara itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yuho yang muncul bersama dengan putranya. Juji tidak tahu bagaimana cara menggambarkan kegembiraan di hatinya dan hanya bisa langsung berlari sebelum kemudian mengambil alih bayi mungil itu ke dalam pelukannya. Tangisnya yang dahulu diliputi dengan pedih kini dihiasi dengan senyuman dan kebahagiaan yang tidak tergambarkan, hingga membuat Yuho mau tidak mau tersenyum karena teringat pada mendiang ibunya. Yuho paham benar bagaimana sakitnya kehilangan ibu, dan itu juga menjadi salah satu alasan dia tidak ingin Yunhan merasakan hal yang sama. Meskipun sangat gembira, Juji yakin bahwa Yuho tidak mungkin muncul tanpa tujuan dan sudah siap menyerahkan informasi rahasia terbesar maupun komando militer kekaisaran Ryu ketika bertanya apa yang pemuda itu inginkan. Namun Yuho sama sekali tidak meminta apapun ketika berbalik dan menghilang dari ruangan, selain menyampaikan bahwa apapun yang dia minta tidak akan bermakna selama Su Tianran masih hidup di dunia. Wutong sudah tahu jelas pemikiran Yuho dan meledek kekasihnya yang sengaja menekankan beberapa kalimat dengan makna implisit ketika berbicara dengan Juzi. Yuho hanya tersenyum karena meskipun dia bersikeras mengembalikan Su Yunhan, harapan besar Dubushi untuk menghabisi Kaisar Doli Matahari Bulan itu juga harus tetap dia tuntaskan. Setelah mengembalikan Su Yunhan, Yuho masih menyempatkan diri untuk kembali ke camp militer Harimau Putih yang membuat Dai Hao sempat meledak ketika menyebut tindakan Yuho sebelumnya merupakan pengkhianatan besar. Namun Adipati Harimau Putih itu segera menghela napas lega ketika mendengar bahwa Sun Yunhan telah dikembalikan, karena memang tidak ada satupun di antara seluruh Master Dunia Roh yang ikut ekspedisi dengan senang hati melibatkan diri dalam tindakan kejam itu. Sekarang beban hati berat yang di Dai Hao itu bisa terangkat, meskipun dia OTW mendapatkan beban baru dari peperangan yang akan segera pecah, di mana Kekaisaran Tianhun akan menghadapi ancaman paling besar sekalipun dua kekaisaran lain mengerahkan pasukan untuk menjadi bala bantuan. Yuho menjelaskan bahwa seharusnya Kekaisaran Ryu akan mengerahkan kekuatan perang tunggal mereka untuk menghadapi pasukan tiga kekaisaran, sehingga garis pertahanan akan membentang panjang yang membuat Kekaisaran Matahari Bulan itu mengerahkan seluruh armada tanpa sisa. Ribuan alat pembimbing roh pendeteksi juga akan digunakan dari titik formasi pertahanan, dan kecuali Master Roh dengan keahlian pengintaian tingkat tinggi seperti Yuho, tidak ada ahli yang memiliki kemampuan untuk menembusnya, apalagi pasukan
besar yang mereka kerahkan. Baru ketika itu Yuho membisikkan beberapa hal kepada Daihao yang membuat Adipati Harimau Putih itu langsung membelalakan matanya sebelum kemudian mengonfirmasi sekali lagi apakah Yuho benar-benar bisa melakukannya. Yuho mengangguk yakin dan kita belum tahu juga nih apa yang pemuda itu rencanakan, di mana yang jelas rencana ini berkaitan dengan fakta bahwa bahkan gabungan 3 kekaisaran pun tidak akan sanggup menandingi Corps Master pembimbing roh kekaisaran Ryu di medan perang terbuka. Hal ini membuat Daihao menganggukkan kepalanya kuat-kuat berkata bahwa dia akan melakukan apapun, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menahan musuh di garis depan dan membuka celah bagi Yuho untuk melaksanakan rencana. Yuho menangkupkan tangannya untuk berterima kasih atas kesediaan Daihao mendukung rencananya dan membuat Adipati Harimau Putih itu menepuk pundak Yuho pelan ketika berkata kalau Debussy pasti bangga kepadanya. Singkat cerita, obrolan Yuho dengan Daihao pun berakhir dan tepat ketika pemilik mata Ashura itu keluar dari tenda komandan militer, dia langsung ditubruk oleh Dai Luoli yang sudah begitu merindukannya. Luoli telah mendengar banyak kehebatan abangnya selama berada di kamp militer Harimau Putih, namun tetap harus menahan diri karena Yuho belum mau identitas aslinya terbongkar. Dai Luoli juga mengemukakan bahwa sekarang dia telah menjadi Raja Roh level 50-an dan pencapaian ini tidak dipungkiri merupakan hasil dari motivasi yang Yuho berikan kepadanya. Yuho menepuk pundak Dai Luoli bangga sebelum berkata bahwa ketika adiknya telah mencapai level 70-an, maka dia akan mencarikan roh jiwa untuk Luoli secara pribadi yang membuat putra bungsu keluarga Dai itu sangat bergembira. Wutong tidak bisa menahan senyumnya di wajahnya ketika melihat Yuho tampaknya sangat bersemangat setelah berbicara dengan adiknya, di mana hal ini tidak disangkal oleh Yuho karena memang kebenciannya kepada Daihao pun benar-benar mulai memudar akhir-akhir ini. Wutong menduga kalau sepertinya Yuho bisa melihat kehebatan dan tanggung jawab luar biasa sebagai panglima besar dan bisa jadi pemandangan itu membuat Yuho mulai memaafkan figur bapak yang tidak pernah dia dapatkan sewaktu kecil. Meski demikian, dia jelas belum bisa menghadapi Daihao sebagai bapaknya untuk sekarang dan memilih untuk membicarakan semua itu setelah perang benar-benar besar telah berakhir. Oke, sekarang kita pindah dulu ke Kekaisaran Ryu di mana Su Tianran yang sudah pulih dari lukanya mengunjungi Juji yang akan segera keluar untuk melaksanakan misi peperangan. Agak sedih ya kalau ngomongin orang tua teh ya guys ya, aduh. Perasaan Juji kepada Su Tianran masih sedikit bergejolak, namun permaisuri Kekaisaran Ryu itu berusaha untuk menunjukkan ekspresi tenang ketika menyambut kemunculan suaminya. Karena mumpung Su Tianran lagi masuk ke kamarnya, Juji mengungkapkan permintaan besar yang sudah berkali-kali dia pikirkan selama beberapa hari ini. Awalnya Su Tianran santai-santai saja ketika mempersilahkan Juji mengumumkan keinginannya sambil beringsut mendekati putra mahkota yang akhirnya sudah diketemukan. Namun ekspresinya langsung berubah ketika mendengar bahwa keinginan Juji adalah membawa Su Yunhan dalam perang dengan alasan karena penculikan yang baru terjadi merupakan pukulan besar sehingga permaisuri kekaisaran itu ingin memastikan keselamatan putra mahkotanya secara pribadi. Dengan nada tegas Su Tianran berkata apakah Juji berani bersikap lancang sebelum kemudian membawa Yunhan yang sempat menangis dalam gendongannya keluar kamar. Su Tianran menekankan bahwa Yunhan adalah calon pewaris tahta yang tidak mungkin akan dibiarkan keluar memasuki medan perang yang berbahaya sedemikian rupa. Su Tianran berjanji kalau dia akan menjaga putra mahkota dengan baik sehingga nanti ketika Juji pulang dari misi dengan kemenangan, mereka berdua akan menyambut ibu negara itu dengan sukacita. Su Tianran benar-benar keluar dari dalam kamar setelah sebelumnya mengucapkan selamat bertugas kepada Juji dan menyerahkan komando atas kejayaan seluruh pasukan Kekaisaran Ryu itu kepada Sang Dewi Perang. Juji memasuki ruangan pribadinya ketika melihat peta benua Dolu dengan tatapan tajam karena dia sekarang sadar bahwa Su Tianran benar-benar menjadikannya alat yang sempurna untuk membangun ambisi besar Kaisar Matahari Bulan tersebut. Sayangnya sekarang Juji tidak hanya berperang demi membalaskan dendam ataupun untuk membantu Su Tianran mewujudkan ambisinya. Saat ini sosok yang paling penting dalam hidupnya adalah Su Yunhan dan karena itulah setiap keputusan yang Juji ambil semuanya semata-mata
tahta untuk mengangkat derajat putranya dan membantu sang putra mahkota meniti langkah menuju singgasana tertinggi yang tak akan tertandingi di seluruh dunia. Edian, mulai tercium nih aroma-aroma perselisihan nih di antara Sutiaran dan Juji. Perkataan Yu pas balikin Sunan juga mencurigikin. Apakah mungkin mereka berdua nantinya bakal bekerja sama buat bareng-bareng menghancurkan Sutiaran? Terus kira-kira rencana apa yang Yu ungkapkan kepada Daiho dalam menyongsong perang besar? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.